Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi Jumat 11 Februari 2022. Kita mulai dengan pergerakan indeks penutupan kemarin, bahwa penutupan kemarin IHSG cenderung melemah tipis yaitu minus 0,16%. Dan juga ya untuk indeks bursa Asia lainnya kita melihat bahwa mengalami variatif menguat. Baik Hang Seng, STI, dan Nikkei mengalami penguatan berturut-turut 0,42%, 0,35, dan plus 0,23. Dan untuk berita juga dari Indonesia sekarang mengalami bahwa keputusan suku bunganya sendiri cenderung tetap di angka 3,5%. Jadi tidak begitu berpengaruh mungkin terhadap pergerakan stok ke depan. Terutama saham-saham yang berkaitan dengan yang sangat prone dengan suku bunga, salah satunya BSD atau yang berkaitan dengan properti. Kemudian juga ada dari bursa Eropa, dari FTSE dan DAX juga mengalami penguatan yang cukup tipis, yaitu di plus 0,05% dan FTSE sebanyak plus 0,38%. Untuk DJIA, S&P500 dan Nasdaq kompak untuk mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu lebih dari 1%. DJIA sendiri mengalami penurunan 1,47%, SP500 1,5%, dan tertinggi di Nasdaq minus 2,10%. Terkait dengan kemarin hasil CPI, di mana hasil CPI itu melebihi ekspektasi, yaitu meningkat menjadi 7,5%. Kita bisa melihat dari bahwa Nasdaq ini turun juga karena ada resiko bahwa dari kita lihat US Treasury yield atau kita bilang obligasi yieldnya meminta US itu mengalami kenaikan dari 1,93 jadi 2,05%. Jadi ada kemungkinan diiringi dengan kenaikan suku bunga ke depan terkait dengan data inflasi yang dimana terus mengalami penguatan bahkan melebihi estimasi analis. Di mana estimasi analis itu cuma 7,3%, dan sekarang seperti yang tadi saya sebutkan yaitu CPI-nya mencapai 7,5%. Walaupun adanya perbaikan terhadap jobless claim yang menurun menjadi 223.000 dan lebih di bawah estimate-nya. Dan penurunan ini juga yang terjadi di Nasdaq ini ada potensi, karena ada potensi kenaikan interest rate untuk menangani inflasi yang sedang tinggi ini. Jadi ada kemungkinan itu, makanya ada respon pasar berupa penurunan harga kemarin. Kemudian juga untuk prediksi IHSG cenderung bearish moderate, maksudnya untuk pergerakan candle hari ini mungkin ke arah bearish, tapi secara tren besar ya masih dalam keadaan bullish. Untuk supportnya itu yang disarankan dan 6796 dan resistennya 6874. Untuk aksi korporasi hari ini terdapat Unilever, di mana PT Unilever Indonesia TBK mencatatkan penurunan daripada pendapatannya pada 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, di mana penurunan ini sebesar 7,97% yang disebabkan oleh kebanyakan ada penurunan penjualan peralatan rumah yang berhubungan dengan rumah tangga, bukan dari penjualan snacknya. Nah, snacknya bertumbuh, tapi lebih ke arah yang berkaitan dengan jualan rumah tangganya. Kemudian untuk Mika atau PT Mitra Keluarga Karya Sehat, di mana Mika merencanakan untuk melakukan pembelian sahamnya kembali yang bernilai sebesar 500 miliar rupiah atau sama dengan 200 juta lembar saham. Kemudian untuk KLBF, PT Kalbe Farma Tbk atau ini menargetkan untuk melakukan stock buyback juga, melakukan stock buyback kembali, di mana anggaran yang disediakan maksimum bisa sampai 1 triliun rupiah untuk program buyback ini. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi pagi ini oleh Philips Sekuritas Indonesia, di mana ada saham film AMD Picture Tbk dengan short term trend dan medium trendnya cenderung bullish. Kita melihat juga adanya respect atau adanya penolakan berkali-kali di dekat area EMA 21 dan 34, dan ada kemungkinan untuk mengulangi lagi pergerakan data historis kemarin. Kemudian ada ISAT, di mana dia sekarang ini lebih cocoknya karena tren ya secara jangka pendek atau jangka menengah cenderung bearish. Kita akan melakukan lebih ke arah spekulatif buying terhadap titik support krusial, di mana titik support itu kemarin juga sudah adanya tanda rejection, terbentuknya candle bullish di sana. Kemudian untuk
trade buy yang disarankan yaitu di sekitar area 5625 sampai 5650. Untuk target price-nya di dekat-dekat area 521 dan area support yang sudah jadi resisten, yaitu target price 1 di 5775 dan target price 2 di 5850. Untuk stop loss yang disarankan terletak di dekat support point-nya yaitu 5475. Kita lanjut lagi untuk saham berikutnya ada Java, yaitu Java Comfort Indonesia dengan yang sama trennya secara overall sebenarnya lebih ke arah bearish, dan secara baik jangka pendek maupun jangka menengahnya untuk trade buy yang disarankan di angka 1600 sampai 1605. Target price-nya di 1640 di mana dekat dengan resisten kemarin, resisten support yang udah jadi resisten, potensial resisten, kemudian juga ada di dekat EMA 21 dan 34 di 1660. Untuk stop loss-nya berada di sedikit daripada harga candle 2 hari lalu. Oke, untuk Philip Morning Market Call-nya hari ini diakhiri, tapi akan dilanjutkan dengan sesi Q&A di mana Bapak dan Ibu bisa menanyakan tentang outlook saham yang Ibu tertarik, misalnya akan naik apa turunkah, kan masih bingung gimana, atau membingung layar resistennya, bisa ditanyakan melalui kolom Q&A yang akan kita lanjutkan. Setelah 1 sampai 3 menit, Ibu diberikan waktu untuk menanyakan hal tersebut melalui kolom Q&A ya. Terima kasih. Oke, mari kita akan lanjutkan ke di mana sesi ini akan membahas tentang outlook yang Ibu atau Bapak tanyakan di melalui kolom Q&A. Kita tadi kan ada membahas tentang IHSG sedikit, jadi yang membuat potensi IHSG mungkin mengalami koreksi adalah di mana stokastiknya sekarang sudah dead cross dan ada bentuk candle yang cukup impulsif di atas, dan ada potensi atau bentuknya valid swing, makanya ada kemungkinan dia mungkin mengalami koreksi terlebih dahulu sesuai titik support yang diberikan untuk pada hari ini. Makanya kami menilai bahwa kali ini mungkin akan mengalami penurunan. Tapi secara tren masih bullish untuk IHSG sendiri. Kemudian kita akan lanjutkan ke untuk pertanyaan oleh kolom Q&A. Dari Bapak Hendra ada saham MTK. Saham MTK sekarang cenderung ada potensi untuk mengalami pelemahan ya. Terlihat bahwa kita garis supaya lebih jelas, terlihat bahwa sekarang dia membentuk resisten baru di sekitar area 2030-an, 2030-2040. Mana resisten ini terlihat bahwa adanya rejection dan masih bergerak di bawah atau dalam range candle pada hari
2 Februari, di mana 2 Februari ini masih masuk dalam mother candle dan masih bergerak dalam range 2 Februari. Dan ada kemungkinan untuk mulai penurunan sampai ke daerah resistance yang bisa jadi support di area 1820. Kemudian akan dilanjutkan untuk saham SAME, masih dari Bapak Hendra. Saham SAME juga bergeraknya cenderung bearish. Secara jangka menengah pun masih bearish. Lihat bahwa pergerakannya masih dalam trendline bearishnya dan bergerak di bawah EMA 90. Trendline bearishnya bisa digambarkan menggunakan ikon trading view yang ada di forms. Masih reflect terhadap garis trendline dan EMA 90, dan semenjak mengenai di dekat EMA 90 dia mengalami penurunan dan masih mungkin akan berlanjut. Untuk yang bisa diperhatikan supportnya di 340-an dan di daerah support keduanya di 306 yang bisa diperhatikan. Secara tren bearish tidak disarankan untuk akumulasi saham yang trennya masih bearish. Saran untuk SMGR, apakah saya hold saja atau cut loss dari Bapak Tommy Tio? SMGR. Untuk saham SMGR kita bisa lihat pegangnya di 7575 ya. 7575. Oh, sekitar sini ya, dekat-dekat resisten. Secara teknikal kita bisa lihat bahwa emang sudah mendekati bahwa ada yang kemungkinan terjadi ya dead cross di area overbought-nya. Bisa, apakah masih ada kemungkinan menguat? Tapi ini dari tren sih bearish, boleh dipertimbangkan sih untuk cut loss di sekitar area tersebut. Tapi jika emang hari ini candle masih naik, bisa sampai mungkin sampai 7.475 atau 7.500 untuk daerah resisten bisa dibayangkan uh, untuk daerah mengurangi cut loss yang mungkin akan dilakukan. Karena secara tren masih bearish. Dan tapi kalau misalnya emang daerah yang krusial misalnya dia udah emang masih dalam batas toleran Bapak Tommy, untuk penurunan sekarang, penurunan dari portofolionya dari saham SMGR, itu support yang bisa kita garis bawahi bahwa dia masih akan melanjutkan bearishnya adalah ketika dia mencapai atau sudah melewati dari 6.650 atau yang paling parahnya ada di area 6.550 yang support kuat di sini. Jadi kalau sudah melewati itu sangat tidak disarankan untuk hold saham SMGR. Untuk ASI apakah boleh hold saja atau boleh buy untuk averaging? Oke. ASI sekarang nih ternyata ketika kemarin terbentuknya falling wedge, ya ternyata masih memantulkan di area EMA 90-nya, tidak jadi naik karena closingnya tidak seperti yang diekspektasikan. Dan ada potensi untuk false break dan lanjut ke arah bawah. Tapi untuk bisa disarankan untuk mengikuti ya sampai dia melewati daerah low-nya atau daerah 5525. Misalnya udah ya lewat 552 misalnya 500, itu bisa disarankan untuk di sell on weakness saja karena takutnya akan melanjutkan lagi polanya setelah false break, pola bearish yang mungkin terjadi sampai ke daerah resisten yang bisa jadi support di 5295 atau di 5000 untuk saham ASI. SPTO ya, untuk saham SPTO kita lihat terlebih dahulu seperti apa. Baik, untuk saham SPTO dari SPTO sendiri cenderung sideways ya untuk pergerakannya, sideways jangka pendek, di mana dia dalam range support yang bisa diperhatikan adalah daerah 600 dan daerah 660. Jadi sekitar pergerakannya masih terbentuk ranging atau masih tertahan di area 600 sampai 660. Apabila sudah melewati 600 ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahannya sampai ke mungkin terdekatnya bisa diperhatikan di 590-an ya, di area 600 pas. Daerah 600 pas ini bisa diperhatikan apakah dia akan mantul atau tidak pada daerah tersebut.
Dan ada saham ERA. Saham ERA sempat rebound ya di daerah support yang ada rejection-nya, ada kemungkinan rejection. Terlihat bahwa adanya candle bullish di sini pada hari 26 Januari. Semenjak itu dia cenderung adanya indecision daripada pelaku pasar. Lihatnya di candle-nya masih bergerak dalam range yang sama, berbentuk basket kecil di sekitar area 540-an sampai ke 560. Masih dalam bentuk range, tapi dalam trennya yang masih bearish. Apabila sudah dilakukannya spekulatif buying terhadap titik support, misalnya di sini di 540, dan sekarang pun masih tertahannya di dalam range daripada base yang terbentuk, itu bisa dipertimbangkan untuk mungkin take profit sebagian. Dan untuk daerah support yang perlu diperhatikan apabila turun lebih jauh, mungkin turun di area support 520, mungkin melewati 515, itu bisa diperhatikan untuk daerah stop loss-nya. Kalau misalnya dia peluangnya sih masih berbentuk base ya, jadi naiknya masih minim untuk saham ERA. Kita akan lanjutkan lagi untuk ITMG. Bagaimana pergerakan hari ini? ITMG masih bergerak di atas EMA 2134 ataupun EMA 90-nya, dan sekarang masih berusaha bergerak di atas trendline yang terbentuk dari tanggal 16 November sampai sekarang masih bergerak di atas trendline-nya. Tapi kalau mau diperhatikan titik support krusialnya adalah titik support di sini yang terjadi reject yang cukup kuat terhadap EMA 90 atau di titik low 20.375 untuk titik support yang bisa diperhatikan. Apabila melewati itu agak kemungkinan dia mungkin retest ke trend line-nya di sekitar area 19.600. Dan untuk sekarang masih di atas sini, dari sini masih ada kemungkinan mungkin mengalami penguatan terlihat dari stokastiknya yang masih pointing up, dan volume penjualan kemarin masih setengah, tidak melewati daripada volume candle kemarin, volume candle 2 hari lalu, di mana masih ada peluang mungkin sampai ke yang terdekat ada resisten di 21.968, 22.000 atau di sekitar area 22.575. Bisa diperhatikan untuk resisten 1 dan resisten 2-nya untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan saham Telkom. Saham Telkom kemarin kalau nggak salah berdasarkan rekomendasi sudah sampai ke TP2 ya. Tapi mungkin kalau ada yang masih tahan tidak masalah. Itu tergantung keputusan Bapak atau Ibu. Sebenarnya sudah bisa dilakukan taking profit ya. Tapi dari pergerakannya ya, ini masih melanjutkan pola bullish-nya. Dia masih reflect terhadap EMA 21 dan 34 dan sebagai daerah pemantulan yang berkali-kali jadi daerah pemantulan. Dan sekarang terpantulkan lagi dan terbentuknya gap. Jadi diwaspadai apakah dia akan menutup gap di sini atau tidak. Apabila sudah bukan mengalami penurunan pada hari ini, diperhatikan apabila dia akan ada pergerakan melampaui daripada low candle ini yang ada kemungkinan untuk menutup gap terlebih dahulu. Tapi untuk titik supportnya itu ada di sekitar sini di 4145, belum ada perubahan sampai terbentuknya mungkin valid swing, kalau bentuknya valid swing seperti pada area sini. Jadi supportnya masih sama di sekitar area 4.140 atau 4.130. Untuk area yang bisa dituju ada sampai ke, kita mungkin tarik Fibonacci aja untuk lebih mudah menentukan targetnya. Kita sama lihat dari Fibonacci-nya seperti apa. Kita lihat dulu. Fibonacci dari swing atas ke swing bawah. Sekarang mungkin adanya mendekati menyentuh area 1272447 ya. Terus daerah yang mungkin jadi trick rebound atau di daerah 4.550 lah, lebih rendah sedikit dari Fibonacci-nya. Mungkin kita juga bisa kombinasikan dengan resisten historis yang pernah terbentuk apabila ada. Sebentar dilihat terlebih dahulu dari segi waktunya untuk memudahkan. Oke, terlihat ada pernah menyentuh area terdekatnya itu di 4.500, daerah potensial rebound 4.500, di mana mungkin ada terjadi koreksi setelah menyentuh daerah tersebut, atau di dekat-dekat area paling jauh tuh 4.600, tapi bisa disanakan mungkin sekitar 4.500 untuk resistennya. Area 4.500 atau kalau mau lebih konservatif 4.470 atau 4.460 bisa di situ.
Kemudian ada beberapa batas untuk saham Antam dan BMRI support resistennya. Oke. Ntar ada loading terlebih dahulu. Ini weekly, kita lihat ke daily saja karena tadi cuma untuk penentuan krusial daripada support resistance. Untuk Antam kemarin ada volume yang cukup tinggi di mana ada penguatan. Juga sekarang emas kalau nggak salah mengalami penguatan juga ya. Ada peluang mungkin sampai ke area resisten 1950 masih terbatas untuk resisten yang mungkin dicapai karena masih bearish, belum ada tanda transisi. Untuk supportnya bisa diperhatikan di 1696 sebagai support kuat yang dia melewati, bahkan kalau mau diperhatikan di sini melewati trend line ya di sekitar area 1760. Bisa ada peluang untuk melanjutkan membentuk lower low kembali atau bearish lebih jauh sampai ke mungkin ke dekat-dekat garis Fibonacci-nya atau gap yang mungkin belum terisi di 1560 ya. Itu kalau worst case scenario yang terjadi karena trennya bearish. Kemudian untuk selanjutnya lagi ada saham BMRI ya, belum disebutkan resistenya. Kita lanjut ke saham BMRI. Saham BMRI sendiri sekarang support terdekatnya yang bisa diperhatikan adalah di area 7.350. Untuk daerah supportnya apabila melewati daerah support misalnya 7275, sebenarnya tergantung sih ini baik lagi keputusannya mau invest atau trading. Kalau secara trading supportnya itu lebih ke arah situ dari 7325 lah untuk supportnya, lebih aman sedikit satu tick dari daerah support yang disarankan. Kemudian untuk resistennya terdekat ada di 7.750. Resisten keduanya ada di 7.900 kalau saya tidak salah ingat, ada di weekly-nya. Ya di sini kan sekarang ada daerah berapa kali multiple rejection. Daerah konservatifnya itu nggak salah di 7.900 ya. 7.900 resisten duanya ya, 7.750 resisten pertama. Supportnya tadi sudah disebutkan di sekitar 7.350 kalau 7.350 iya 7.350 atau untuk lebih konservatif di bawah satu tick 7.325 untuk saham BMRI. Kemudian kita lanjut ke TA untuk Pegas dan Tebik. Kita analisis saham Pegas dan Tebik. Sekarang stokastiknya pointing down di dekat area overbought. Sekarang masih ada net transit, jadi kemarin cukup ada penolakan terhadap titik resisten sebelumnya, resisten historis, di mana ketika mencapai itu dia mengalami penurunan cukup signifikan sampai ke area sini. Dan masih ada potensi untuk mungkin ketika dia melewati area MA 2134 dan 90 yang sekarang lagi flattening di sini, bertahan, itu bisa diwaspadai. Kalau dia melewati misalnya sampai ke 1360 atau 1350, karena mungkin ada terjadinya koreksi, terdekat sampai 1335 dan spot kedua yang mungkin dicapai 1278 apabila dia melewati area tersebut dan masih tertahan di resisten yang disebutkan tadi untuk saham Pegas. Lanjut lagi untuk saham Tebik. Saham Tebik sendiri sudah melewati daripada support yang disarankan dan kemarin cukup impulsif ya candlenya ke bawah, jadi bisa diwaspadai apabila dia sudah melewati daripada area low di sini 2750. Tadi kemarin kan sempat hampir nyentuh TP1 ya 2760 ya. 2770 kan TP1-nya ternyata benar cuma sampai ke area dekat-dekat sini 2860 ya 2860. Sekarang impulsif turun setelah menyentuh area tersebut. Jadi kalau misalnya udah melewati daripada low yang sini, low historisnya 2750, candle hari ini tidak disarankan untuk tetap di hold karena potensi penurunannya, di mana ini merupakan satu yang cukup panjang. Jadi potensi penurunannya takutnya seperti Antam yang sekarang masih dalam keadaan bearish. Tapi untuk support yang kedua yang bisa diperhatikan ada 2690, 2690, sudah melewati, bisa sampai cukup jauh sampai ke 2560. Saham SMDR ya, kita lanjut ke saham SMDR. Saham SMDR sendiri sepertinya sudah mengenai
Fibonacci ya terlihatnya ya dari candle hari ini. Oke, benar. Di dekat-dekat Fibonacci 1272 dan ada kemungkinannya itu adalah merupakan titik rejection. Jadi misalnya kalau sudah ngambil dari breakout terhadap break trendline atas di sekitar area 1030 itu bisa disarankan untuk taking profit di mungkin di candle yang terbentuk hari ini bisa dilakukan taking profit untuk closing kemarin. Kalau apalagi itu bisa dipertimbangkan lebih lanjut lagi apabila dia benar-benar bentuk valid swing ya di valid swing ketika dia membreak daripada area low di 1140 misalnya dia gerak di 1135 atau 1135 atau 1130 itu bisa dipertimbangkan dia ada kemungkinan untuk mungkin retest trend line turun terlebih dahulu atau menjadi sideways terhadap range yang sudah ada di sini. Jadi untuk sekarang bisa dilakukan taking profit untuk saham sarannya bisa melakukan taking profit terhadap saham SMDR apabila sudah sampai ke harus sudah dekat ya dengan 1272 dan terlihat adanya rejection terhadap area tersebut. Dan apabila sekarang mungkin nanti ke depan nanti 1272 bisa nyampe ke 1618 di 1390-an. Ke saham BTPS dan ASA, kalau nggak salah BTPS dan ASA sudah nyampe ke target masing-masing ya untuk sahamnya. Untuk BTPS sendiri kemarin kalau nggak salah udah nyampe ke target 1. Dan kemarin sempat sudah mau ke target 2, tapi kurang 1 tick lagi, yaitu 4.000 TP2-nya. Sekarang turun lagi ke 3.900. Jadi kalau mau take profit sebagian tidak masalah. Misalnya kan udah nyampe ke daerah taking profit 1, kalau nggak salah di 3840 ya. 3840 dan daerah taking profit 1. Sekarang masih di atas ya 3.900 bisa lakukan take profit misalnya 3/4 posisi, seperempatnya mau dibiarkan atau seperempatnya di set ke daerah entry jadi diamankan misalnya harga yang dari stop loss-nya diikuti ke area entry Bapak atau Ibu. Jadi kalau ketika misalnya dia turun sampai ke titik entry, Ibu cuma kehilangan 0%, enggak kehilangan apa-apa, bahkan cuma 0% kehilangannya. Untuk 25% posisinya 75% masih profit. Bisa lakukan seperti itu atau mau take profit semuanya juga nggak masalah karena Ibu sudah satisfied dengan risk reward yang didapatkan. ASA juga kalau nggak salah bahkan sudah sampai TP2 ya. Daerah TP profit 2. Ada yang mungkin ikuti kemarin. ASA sendiri sempat bergerak sampai 2851. Sebenarnya masih ada peluang ya untuk mengalami penguatan. Kita lihat sendiri mungkin di dekat-dekat area 134. Mungkin sampai ke daerah sekitar 2.900 bisa diperhatikan. 2.910, 2.920 untuk daerah resisten yang bisa di highlight apabila dia sampai ke sana, karena di sini juga ada sekitar 2.940 semakin lebih konservatif, di bawahnya sekitar 1-2 tick. Kemudian untuk support yang bisa diperhatikan sampai seperti kemarin diletakkan di bawah daripada low 2.500. Dia sudah melewati daripada low 2.500 bisa disarankan untuk segera melakukan cut loss karena takutnya melanjutkan penguatan kembali karena yang bersifat trend bearish tapi kita ambil supportnya itu biasanya sifatnya jangka pendek karena kita memanfaatkan rebound yang mungkin terbentuk di titik support yang kuat. Akan lanjut lagi ke saham BPKB dan PNBN dari Bapak Robert. BPKB kayaknya itu bukan deh, maksudnya BBKB ya. Saham BWKP sendiri kita lihat setelah menyentuh seperti ya saya sempat menyentuh support historis deh. Kelihatannya sih seperti itu support historis atau menjadi titik support historis baru di sini di mana cukup kuat pemantulan harganya di titik tersebut sampai ke daerah dia bentuk resisten baru di sekitar 302 dan di sana sempat mengalami koreksi. Sekarang kita bisa dan stokastik pun pointing down dan secara tren memang masih bearish. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk titik resistennya. Apakah dia nanti mampu melewati titik resisten ini 302 atau nanti akan melanjutkan penguatannya. Kita bisa lihat nanti kalau bisa bergerak di ke depannya bergerak di bawah MA2134 atau sudah melewati daripada area tersebut, misalnya sampai ke 260, itu masih ada potensi dia melanjutkan pelemahan harganya, bukan merupakan sebuah rebound yang signifikan sampai pergantian tren.
mungkin bisa sampai ke 240-an, 246 atau 244 mungkin bisa diperhatikan. Dan titik support yang paling krusial ada di 227. 228 di sana untuk yang bisa diperhatikan. Apabila dia menyentuh itu atau melewati, kemungkinan penurunannya cukup signifikan. Lanjut ke saham yang belum dibahas dari Bapak Budi, itu saham BBCA dan BBRI. Kalau tidak salah, kemarin pergerakan saham BBCA memang berbeda daripada saham lain yang cenderung mengalami setidaknya bentuk doji atau penguatan. Sekarang dia terbentuknya rebound terhadap titik MA2134, titik support yang bisa diperhatikan adalah 7.600. Dan sekarang masih tertahan di area resisten yang terbentuk yaitu di sekitar 7.950 ya. Nah, ini selama masih bergerak di atas MA2134 agak cukup aman usaha BBCA. Kemudian kita akan lanjutkan lagi ke saham berikutnya yang ditanyakan yaitu saham BBRI. Sebentar ada loading sedikit di internet. Oke, saham BBRI sendiri sekarang cenderung memang semenjak daripada breakout double bottom-nya di 4250, dia sempat menguat sampai ke bentuknya resisten baru di mana di era 4550 ya di high-nya ya. Sekarang terbentuk valid swing, ada sudah bentuk valid swing dan terbentuknya gap down di terhadap saham BBRI. Bisa diperhatikan dulu untuk candle hari ini. Mungkin kalau titik rebound yang mungkin akan tercapai apabila dia masih melanjutkan penguatan harga ya secara tren masih bullish, kita bisa perhatikan di titik-titik Fibonacci dekat-dekat 05, rasio 05 atau 618 bisa rebound ke 4258 mungkin 4250, mohon maaf, 4250 di dekat MA34-nya. Dan ada resisten yang bisa jadi area support baru. Nanti masih ada kemungkinan untuk turun, terlihat dari stokastiknya pun juga pointing down. Berbeda dengan keadaan BCA yang sekarang sedang rebound di 21 dan 34-nya. Dan apabila sudah masuk mungkin dari daerah 4250, 4240, 4250 bisa dilakukan mungkin sebagian taking profit karena sudah mencapai ke area-area 4540 di mana itu merupakan daerah. Bentar saya cek dulu. Pasti ada dekat tengah 1272. Dia dekat-dekat dengan area 1272 di mana itu bisa jadi titik potensial mengalami korektif dulu ke bawah sebelum melanjutkan arah penguatan harganya lagi. Dan kita lanjutkan lagi dengan saham IRA. Untuk Telkom tadi sudah dibahas ya. Telkom sudah mencapai daerah taking profit 1 dan taking profit 2 yang disarankan. Dan titik resisten tadi sudah diberikan. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan sampai ke area resisten yang sudah disebutkan tadi ya Bapak atau Ibu. Kemudian untuk saham selanjutnya dari Bapak Whisper, saham IRA. Saham IRA ini emang terlihat trennya ada potensial untuk bearish. Kita lihat dari pola yang terbentuk. Ini kalau dilihat ada pola namanya double top. Double top yang terbentuk. Semenjak tembusnya double top yang terbentuk yang tertembus pada tanggal 25 Januari 2022, itu ada emang bentuknya masih turun, bahkan sampai kemarin tertahan dulu di support 1720. Atau penguatannya masih terbatas dan mungkin paling kuat mungkin dia akan mengalami penguatan terbatas sampai ke dekat area neckline atau daerah sini. Di neckline saya garisi dengan garis biru, di mana itu dekat sekitar 1890 sampai 1900. Jadi penguatannya sangat terbatas, dan support yang disarankan mungkin cuma di sekitar area 1720 ya. Melewati itu bisa disarankan untuk tidak di foto lama karena takutnya melanjutkan daripada pola double top ini nanti lanjut bearish, takutnya jadi
penurunannya cukup signifikan ke depannya. Doit PTPP bagaimana dari Bapak Benjamin? Cara menentukan grafik EMA itu bagaimana? Kita lanjut dulu dari pertanyaan Doit dari PTPP, mungkin saya akan jelaskan dikit terkait dengan grafik mungkin indikator yang lebih tepatnya indikator EMA atau moving average. MA ya sih lebih tanya moving average saja, bukan moving average sama siap. Kita lihat dulu dari PTPP dan Doit. PTPP sepertinya tadi juga sempat dibahas ya. Dia memang sedang reject terhadap titik EMA 90 yang tercluster atau tergabung juga dalam titik resisten yang sebelumnya titik resisten historis di area 1060 sampai 1070. Dan sekarang ada kemungkinan untuk melanjutkan pelemahan harga lagi terkait dengan stochastic pointing down dan terbentuknya candle kemarin yang dimana volumenya jauh lebih tinggi dibanding 2 hari lalu, bahwa dia mungkin melanjutkan penurunannya lagi sampai mungkin ke terdekatnya ya, dan sampai ke 945 atau dekat daerah situ. Kemudian ada di daerah support selanjutnya bisa melewati ada di 860-an. Untuk PTPP kita lanjut Doit, tadi dari Bapak Benjamin ada tentang Doit. Doit ada peluang untuk mungkin mengalami penguatan ya, terkait dengan stokastiknya masih pointing out dan mengarah ke bawah, mengarah ke atas, masih terbuka, belum terbentuk head cross. Titik resistennya yang kalau saya udah melewati 280, udah melewati 280, ada peluang untuk mengalami penguatan sampai ke area 287 atau sampai ke area 304, 286 atau 304. Kita bisa lihat lagi daripada penutupan hari ini apakah melewati daripada candle 290. Nah, nanti bisa sampai ke 302 mungkin resisten yang bisa dicapai atau terdekat di 298 untuk saham Doit. Nah, penentuan MA itu seperti apa? Penentuan MA sebenarnya bebas, lebih cenderung tidak ada yang strict karena teknikal itu bebas tergantung. We trade what we believe in the market, itu intinya. What we believe or with, atau kita bisa bilang apa yang dari pengalaman kita sebelumnya atau dari probability yang kita ukur. Nah, secara saya pribadi mungkin lebih banyak pakai EMA 21 dan 34, dipasangnya bisa menggunakan trading view yang difasilitasi oleh Philip Sekuritas, menggunakan akun pribadi masing-masing, bisa menggunakan dengan mengklik salah satunya indikator, terus pilih aja moving average. Karena Bapak Ibu sering pakai moving average, tinggal pakai aja moving average. Diklik mau yang moving average yang mana, yang biasa atau eksponensial. Misalnya moving average biasa, nanti terkeluar di sini, tinggal di setting. Mau MA21 kah, 34 kah, atau mau yang lain, tergantung daripada preferensi Bapak Ibu terhadap misalnya cara Ibu perceive atau memandang suatu tren. 21 itu bisa tinggal diklik di sini, oke, nah selesai, keluar garisnya. Dari garis birunya ya double. Kalau tidak setuju dengan garis yang itu, tidak ada banyak yang biasa, tinggal di close. Itu sih untuk pasangan EMA-nya yang ditanyakan oleh Bapak Benjamin. Kemudian akan lanjut lagi saham MLPT dan Maya. MLPT ini cukup itu gimana ya? Permainannya cukup agak riskan terkait dengan sekali naik dan sekali turunnya cukup tinggi. Resikonya cukup besar untuk memainkan saham-saham seperti ini, dan juga sekarang masih dalam pola sideways. Dan base ini cenderung sideways dalam pergerakan harga yang masih sama, itu di 2.800 sampai 4.200 cukup besar pergerakannya. Tapi untuk yang diperhatikan hari ini ada cenderung mengalami pelemahan, bisa diperhatikan untuk di support terdekatnya 3.240, terjauhnya di 3.100. Untuk saham LPT, resistennya ada di 4.050 atau candle kemarin atau 4.050-nya. Itu untuk saham LPT. Dan kemudian mungkin diingatkan kembali untuk saham yang diminta untuknya bisa ditanyakan melalui kolom Q&A ya, bukan melalui kolom chat. Apabila Bapak Ibu masih lupa terkait dengan
pertanyaan bisa melalui kolom Q&A supaya tidak ada yang terlewat. Jadi akan dijawab satu-satu sampai batas waktu yang ditentukan, misalnya sampai 9.30. Kita akan jawab sebisa semaksimal mungkin melalui kolom Q&A ya. Kita akan lanjut ke saham Maya. Sebentar, ada mungkin loading terlebih dahulu untuk saham Maya. Oke. Yang kita kecilkan terlebih dahulu untuk volumenya. Bank Maya pada internasional. Bank Maya pada internasional sendiri kita bisa melihat ya pergerakannya sempat menguat ya. Untuk resistance yang support yang bisa dijadikan patokan ya dulu di area 590. Misalnya dia melewati mungkin akan lebih lanjut sampai ke 514, tapi untuk sekarang kita melihat bahwa dari segi stokastiknya masih pointing up, masih ada peluang untuk mungkin mengalami penguatan. Kita kita lihat apakah dia akan nyampe ke mungkin menguat kembali ke 690-an, 694 itu bisa diperhatikan, atau di dekat MA90 di 730. Nah, untuk support yang bisa disarankan di daerah 590. Dan kita akan lanjut lagi ke saham berikutnya dari Ibu Dina, Ibu Dina Nur. Ibu Dina Nur menanyakan tentang saham PAM dan SAME. Saham PAM ya, ini terkait dengan pasti CPO ya. Kita lihat saham PAM sendiri sebenarnya semenjak terjadinya false break terhadap falling wedge yang terbentuk. Oke, trendline di sini mungkin gambar terlebih dahulu. Sempat falling wedge yang cukup tajam, terus false break, terus turun ke bawah, melanjutkan setelah false break menurun ke bawah. Sekarang tertahan di EMA 90 dan cenderung masih sideways ya, belum ada tanda-tanda mau turun lebih jauh. Mungkin bisa diperhatikan 617, support 617 dan 600-an, 614 mungkin sampai ke 760-an. Itu bisa jadikan titik ranging yang terbentuk. Sekarang masih belum ada kemungkinan untuk mungkin melanjutkan penguatannya sampai dia menembus di daerah 360 tersebut. Atau menyampai ke support ini ditembus, lalu ada kemungkinan untuk mengalami penurunan. Itu tergantung jadi daripada konfirmasi yang akan terjadi ke depan. Untuk sekarang masih cenderung ranging di sekitar area support resisten yang tadi disebutkan. Untuk saham PAM ya. Untuk saham-sahamnya seperti apa untuk jangka, oh ini lebih tanya ke jangka panjang ya. Jangka panjangnya trennya bearish tadi sudah disebutkan untuk saham-sahamnya. Telah kena EMA 90 dan titik tes support yang jadi resistance historis, dia ada peluang untuk melemah. Terlihat dua candle hari ini ada peluang untuk melemah. Lebih lanjut ke daerah terdekat 340 dan terjauh yang sampai sekarang bisa dilihat di 306 ya. 306 ini bisa diperhatikan apabila melewati situ bahkan terjadinya penurunan lanjut lagi pola bearish continuation depan. Untuk saham MDKA, Ibu Maria, untuk BTP sudah nyampe TP1 bisa dipertimbangkan untuk taking profit seluruhnya. Bahkan sudah dia masih di atas TP1 bisa taking profit seluruhnya terhadap saham BTP saya mengikuti sinyal kemarin. Yang minggu kemarin tepatnya. Untuk saham NDKA ya. NDKA masih tahan dekat EMA 90. Untuk entry sekarang belum ada patokan untuk support kuat yang bisa dipakai. Jadi kurang disarankan. Mungkin bisa ditunggu ya apakah dia akan respect ke daerah sini ya. Paling oke ya. 3050 kalau bisa spekulasi di sana. 3050 3060. Nah, atau bisa ditunggu, kalau mau spekulasi ditunggu reaksinya terhadap daerah 3450. Untuk sekarang kita lebih baik wait and see terlebih dahulu walaupun stokastiknya ada cenderung peluang pointing up karena pergerakannya kurang baik, belum ada peluang untuk mungkin mengalami penguatan yang cukup signifikan. Jadi mungkin bisa ditunggu juga untuk candle selanjutnya apabila candle besok Senin yang menutup value swing penguatan bisa mungkin penguatan terbatas ya akan melintas ke resisten berikutnya di 3000 mungkin sekitar daerah 3700 ya. Untuk NDK BTWS tadi sudah disebutkan. Dan kita lanjut ke saham Indi
dan BGTG yang belum dibahas ya. Mungkin BGTG dan PMMP untuk bekasnya sudah. Saham Indi ya. Saham Indi ini masih ada peluang untuk mengalami penguatan harga sih. Kita bisa melihat masih bergerak di atas MA21 dan 34-nya, pergerakan trennya cenderung masih tertahan di resisten yang terbentuk, yaitu resisten 2220, 2220 betul. Dan di mana itu ada titik base di sini, ya, jadi patokan resistennya. Jadi kita bisa perhatikan apakah dia akan mencapai, bisa ada kemungkinan mencapai, bahkan sampai 2020 kembali. Ada kemungkinan untuk sampai sana, atau resisten kedua yang bisa diperhatikan yaitu mungkin di dekat area 2340. Ya. Untuk supportnya terdekat ada di, mungkin kalau mau amannya mungkin di sekitar area Paris swing-nya kita bisa mungkin 1930 atau di bawahnya 1925 atau 20. Bisa diperhatikan di sana. Untuk saham Indi, lanjut lagi ke saham berikutnya yaitu saham BG, BGTG. Saham BGTG ya, saham BGTG itu cenderung ya oke, masih bergerak di atas MA2134-nya dan sempat menembus pada pola double bottom yang terbentuk sini di neckline-nya. Nah, masih bergerak di atas sana. Titik supportnya mungkin kalau mau agak konservatif dekat bawah sini 2044. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan harga yang bisa diperhatikan mungkin di titik resistance ini 300 290 sampai 300 atau dan ya betul di daerah 290 300 dan mungkin terjauh selanjutnya di daerah 35 ya. Resistance selanjutnya. Nah, itu kan tadi daerah range 290 sampai 305 untuk daerah taking profit apabila sudah masuk dari in breakout-nya ya. Kita akan bahas saham selanjutnya itu MLIA dan BBTN ya dari Ibu Priscilla. Saham MLIA kita lihat dulu. Ini jadi sempat ya mengalami false break dulu. Kemarin dari pola yang rekomendasikan ternyata false break. Sekarang breakout dari pola DBW, Descending Boarding Wedge. Ada peluang kenaikan, tapi untuk konservatif support di 1865. Ini sekarang mungkin masih tahan dari 2150, tapi untuk konservatif support di daerah tersebut tadi yang saya disebutkan. Kemudian untuk resisten terdekat yaitu di pola yang terbentuk di sini yaitu 2230. Sejauhnya mungkin sampai ke 2270 untuk saham LIA. Nah, akan lanjutkan lagi dengan saham yang berikutnya yaitu BBTN ya, belum dibahas BBTN. Saham BBTN sendiri terlihat bahwa masih adanya peluang penguatan ya untuk saham BBTN, stochasticnya masih flattening. Tapi penguatannya cenderung pergerakannya sudah mulai kembali kecil-kecil, terbatas. Masih tertahan di sekitar area 1800, jadi bisa diperhatikan mungkin akan terjadi koreksi ya ke area dekat EMA di 1710 untuk saham BBTN. Kemudian untuk saham selanjutnya kita akan lanjut lagi ke saham BBNI ya. Ada yang tanya untuk sebaiknya taking profit atau bisa akumulasi buy top up ya dari Bapak Fazil. Oke, secara teknikal penguatannya masih ada. Tapi apakah top up sekarang itu wise? Menurut saya tidak. Bisa ditunggu koreksinya. Kalau mau nunggu mau top up dan supportnya lebih oke, kita lihat saja nanti apakah setelah melewati resisten yang di sini dia akan masih awet mungkin sampai ke daerah 1272-nya atau daerah 1618 kita pulang terlebih dahulu. Sebenarnya kalau misalnya ambil dari bawah ya, misalnya dari daerah falling wedge
Nah, daerah sini 7.000 berapa, itu nggak apa-apa, taking profit dulu aja sebagian, nggak apa-apa, sisanya dibiarkan running. Jadi risknya sudah kecil, misalnya risknya sudah nol mungkin lebih cenderungnya. Jadi kalau lanjut terus turun lagi ya tidak masalah. Jadi nggak ada penurunan signifikan sampai mengurangi uh, portofolio Bapak atau Ibu yang sedang pegang. Sekarang kita ukur 1618-nya, 1272-nya sebenarnya, oke kita bisa sampai 7750 daerah taking profit sudah kena ya. 7750 itu sebenarnya udah bisa jadi daerah taking profit. Bisa mungkin kalau misalnya udah oke ya, misalnya udah dari bawah sini kan udah cukup oke ya, dari titik impulsif ini 6.950, 6.975 something di sana, kemungkinan taking profit sekarang tuh tidak masalah. Taking profit misalnya setengah dari posisi full Bapak Ibu sampai 4 juta, misalnya 2 juta dari taking profit terlebih dahulu modalnya, dan sisanya mungkin di adjust supportnya atau stop loss yang akan digunakan, di adjust terhadap misalnya masih mungkin di 7.150 atau di 7.000, dekat-dekat 7.200, karena sekarang pun takutnya nanti ada terjadi koreksi, dan setiap tren itu kan kalau misalnya nanti data false break jadinya kan jadinya nggak dapat apa-apa ya, jadi nggak apa-apa untuk taking profit sebagian dulu kalau misalnya mau dilakukan. Kemudian untuk daerah targetnya, resisten yang mungkin dicapai udah 7.700, nantinya 7.780 atau sampai ke 8.000, daerah 8.000 untuk BBNI ya. Tapi untuk masuk sekarang jangan dulu, kita tunggu koreksinya mungkin yang akan terjadi. Misalnya akan koreksi dekat M sudah 34, itu bisa jadi daerah kita spekulatif lagi di sana. Untuk sekarang belum. Untuk BR Tolong insight-nya untuk BRPT Om dari Bapak Andro. Oke. Kita lihat BRPT. Oh, BRPT sih masih cukup bagus ya uptrendnya ya. Semenjak yang kemarin di sini channeling bearish-nya udah breakout, dia langsung lanjut terus naik. Sekarang masih tertahan di resisten 1000, daerah 1100 ya. Bisa diperhatikan apabila dia tidak mampu melewati daerah 1100 ini, itu bisa jadi terjadi koreksi. Karena ini resisten yang cukup kuat. Kalau misalnya dia nggak mampu melewati 1100, itu bisa koreksi mungkin sampai ke daerah dekat-dekat 1000, atau kalau misalnya lebih lanjut ke daerah sini 950, jadi cukup dalam karena penguatan cukup besar. Biasanya penguatannya cukup besar atau mungkin dari derajatnya lebih dari 45, itu akan dilanjutkan dengan koreksi yang cukup dalam juga apabila terjadi koreksi. Dan resistennya tadi 1100, apabila melewati bisa sampai ke multiple rejection di 1125 atau 1130, itu bisa jadi resisten berikutnya yang bisa dicapai. Asa bisa masuk hari ini atau enggak? Sebenarnya udah nyampe ke daerah taking profit yang disarankan sih. Jadi sebenarnya kalau masuk lagi, saya nggak kurang oke, walaupun dari segi stokastiknya masih bisa sampai ke 2.900-an, 2.920-30, karena risk reward-nya nggak sesuai. Kalau masuk sekarang, anggaplah sekarang masuknya di 2746, itu kalau mau dipaksakan sampai ke situ, paling 0,75 banding 1, atau 0,65 banding 1, itu kurang oke. Kalau mau itu 1 banding 1, jadi lebih. Tapi kalau emang resikonya mau diminimalisir dengan menggunakan candle ini, ya itu sebenarnya memang dari keputusan Bapak itu atau daripada teknik tadi Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya pakai volume, layer volume, low-nya di sini ya. Anggaplah low-nya di 2610 itu sebagai titik stop loss-nya. Apabila sudah lewat 2610, itu bisa dianggap stop loss. Tapi jika udah nyampe ke sini 2900, daerah resisten yang mungkin dicapai ada 2920-an, atau sampai ke area paling tinggi yang bisa dicapai untuk keadaan sekarang mungkin sampai 2000, dari 2990 atau 2990 sekitar sana. Lanjut lagi,
BRPT sudah naik berhari-hari. Apakah masih baik untuk di hold atau dijual saja? Sebenarnya ya, secara kita lihat BRPT memang sudah berhari-hari naik ya. Tidak ada salahnya untuk mengamankan seperti yang saya sebutkan berkali-kali bahwa tidak ada salahnya untuk mengamankan profit yang sudah didapatkan dari BRPT misalnya sudah cukup jauh mungkin dari entry base ini dari 990 kan cukup lumayan ya persentasenya dibanding Bapak atau Ibu mau holding the bag dan suatu saat ternyata dia koreksi dalam dan masih tahan akan jadi loss, itu lebih baik kita ada titik di mana kita taking profit. Jadi kita mungkin kalau misalnya sudah dirasa cukup, misalnya udah 10% atau berapa, misalnya cukup segana atau udah sesuai perbandingannya stop loss-nya 1:1 atau udah sesuai dengan reward yang Ibu sudah tetapkan di awal, itu nggak apa-apa taking profit. Kalau misalnya lanjut ke depan lagi gimana? Ya sudah kan udah dapat taking profitnya, nggak ada masalah sebenarnya untuk taking profit sekarang. Kait dengan resisten sekarang yang mungkin di sekitar 1100 yang bisa jadi mungkin pemantulan. Kalau misalnya Ibu hold misalnya sampai 1120 atau 1125 itu harus dipertimbangkan bahwa mungkin bisa disarankan kayak tadi saya bilang 75% posisinya diambil, 25% ya di stop loss ya dinaikin ke entry. Jadi kalau misalnya masih lanjut tuh naik nggak masalah. Jadi hilang pun kalau sampai hilang nggak hilang bahkan masih di 75% ya posisi 25%-nya doang yang potensial reward yang hilang. Jadi nggak masalah kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau mau taking profit seluruhnya juga boleh. Itu kan sudah nyampe misalnya udah 40%, kalau misalnya naik lagi ya itu ya nggak apa-apa kan bisa dicari ke saham yang lain, nggak harus di hold terus, hold the back terus. Karena ketika dia saham-saham seperti ini koreksi, mungkin akan koreksinya cukup dalam. Takutnya nanti ketika sudah nyampe titik entry Bapak atau Ibu, bukan lebih turun lagi, maka masih di hold, malah jadi loss, itu yang jadi masalah. Itu bisa dipertimbangkan di sana. Untuk KBLV seperti apa dari udah ya Bapak lihat untuk KBLV. KBLV ini cenderung bearish ya Bapak Alim. Cenderung bearish. Setiap kali penguatan cenderung penguatannya cuma retest terhadap titik EMA yang terbentuk. Dan masih mungkin ada peluang untuk mengalami penurunan harga kembali, gerak bahkan dari EMA 90 lebih momentumnya lebih besar lagi, cuma sampai EMA 21 untuk turunnya. Mungkin bisa sampai ke area 402. Bisa diperhatikan sana. PPP tadi sudah, kita lanjut ke saham berikutnya yang ditanyakan untuk IPVE dan kios ya. Oh, memang historisnya enggak cuma segini. Oke. Secara historis masih sedikit ya, sangat sedikit. Jadi kayak gini ini agak berbahaya untuk dimainkan karena ada teksturnya cukup dikit secara teknikal, atau emang ada mungkin dari Bapak atau Ibu punya pertimbangan sendiri dari sisi fundamental untuk di hold, itu beda cerita lagi, mungkin udah baca prospektusnya dan sebagainya, itu di luar daripada ranah teknikal. Kemudian untuk sampai resisten yang mungkin dilihat sekarang 302 atau 303 bisa diperhatikan sana. Dari 302 apabila mau daerah resisten bisa dicapai. Dan kemarin sempat ke target 280 tapi masih ada potensi untuk naik. Jadi bisa dibandingkan di daerah sana 300 tadi. Ini ada saham yang belum dibahas lagi, saham LSIP ya belum dibahas. Saham LSIP masih bergerak di atas resistennya, jadi masih bisa dibilang hold dulu, tunggu daripada dia mungkin kalau resistennya bisa sampai sini, bisa diperhatikan taking profit di area 1320 sampai 1340. So daerah taking profit yang bisa disarankan untuk saham LSIP. Saham masih bergerak di atas resisten ini masih cukup aman ya, dan masih bergerak di atas EMA 2134. Kemudian ada yang tanya lagi saham Unilever dan Aldo, mungkin itu jadi dua saham terakhir yang akan dibahas. Saham Unilever kembali setelah muncul tentang laporan earning yang tidak mengalami pertumbuhan, cenderung mengalami penurunan, yaitu untuk sales-nya sendiri mengalami penurunan sebanyak 7%. Dilanjutkan dengan teknikalnya masih bearish,
kembali melanjutkan pelemahan harganya yang mungkin tercapai ada di sekitar 3.850 sampai ke 3.800. Support yang bisa diperhatikan ya. Outlook-nya masih bearish, resisten terdekat di dekat MA 2134 di 4.080. Ke saham Aldo. Mungkin sama Kopex dan CSRA sudah ya untuk sahamnya. Kita Aldo masih sesuai, masih bergerak di atas daerah stop loss yang disarankan. Stokastik masih pointing up, jadi kita tunggu saja apakah dia mampu melewati reparation 1170 sampai ke daerah take profit yang disarankan ya untuk saham Aldo. Jadi sesuai plannya aja, kalau misalnya plannya sudah invalid atau terkena stop loss ya disarankan untuk stop loss. Kemudian ke Cobex dan CSRA sebagai saham terakhir. Saham Cobex cenderung sideways yang sudah berlangsung dari 19 November 2021 sampai sekarang ini sudah cukup lama ya, berbulan-bulan, sekitar 2 bulan ya, 2 bulan lebih lah sudah berjalan, 2 bulan lebih. Kita lihat masih sideways dan sekarang pun outlooknya masih sama, masih sideways sampai mungkin ke area masih tertahan sampai ke area mungkin sampai 245, masih ada kemungkinan turun ke 245, resisten kuatnya di 330. Oh, CSRA masih ada peluang untuk penguatan ya. Kemarin juga sempat udah ke daerah taking profit 1 dan ada kemungkinan ke daerah taking profit 2 di sekitar resisten yang dari disarankan. Bisa diperhatikan juga untuk titik supportnya sama seperti yang kemarin, masih belum ada perubahan. Jadi bagi yang sudah merasa cukup dengan perbandingan peristiwa 1:1 bisa dipertimbangkan untuk taking profit seluruhnya. Kita masih menunggu taking profit juga boleh, tidak masalah. Itu tergantung daripada keinginan Bapak atau Ibu. Dan sampai sini ya, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab karena waktunya sudah melampaui daripada batas waktunya itu 9.30. Kita akhiri sampai sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekali lagi untuk tetap stay sampai ke Q&A, tahapan Q&A di mana ada kita kasih waktu dan sebagainya. Cukup lama 1 jam 30 menit. Dan sangat apresiasi sekali atas kehadiran Bapak Ibu setiap webinar. Dan kita tunggu sampai kehadiran Bapak Ibu selanjutnya di Senin untuk webinar selanjutnya untuk outlook saham dan keadaan market ke depan. Terima kasih, saya sampaikan kembali. Kita tutup sampai di sini acaranya ya, Bapak dan Ibu. Saham HOP ya nih, saya tanya deh, saya kasih nih untuk pertanyaannya dari saham HOP ya. Akhirnya ya, saham HOP itu cenderung bearish. Apakah ada harapan untuk naik? Belum. Masih cenderung short term sideways dan tren besarnya masih bearish. Masih ada cenderung ke arah bawah. Dan kalau misalnya udah lewat dari sini, dari 6.69 bisa lanjut lagi ke bawah kembali. Jadi cukup berbahaya untuk dipegang untuk saham seperti HOP. Oke, saya izin pamit undur diri dan saya tutup seminar kali ini. Sampai bertemu di seminar berikutnya pada Senin atau Selasa minggu depan.